Sahabat-sahabat dan saudara-saudari, serta jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita hendaknya mensyukuri bahwa Allah kita bekerja melampaui akal dan pikiran kita, sehingga yang mustahil menurut ukuran kita menjadi nyata dan terjadi menurut ukuran Allah. Marilah dengan rasa syukur itu kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, karena kita percaya, kita menyadari dan tahu betul bahwa firman Allah bekerja mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Saudara-saudari yang diberkati dan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang hendak kita dengarkan dan renungkan bersama-sama, yaitu dari 1 Korintus 1 ayat 27. Demikian firman-Nya. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan yang kuat. Demikian firman Tuhan. Sebagaimana Tuhan Yesus pernah berkata bahwa orang yang berbahagia ialah orang yang mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan di dalam hidupnya. Sahabat-sahabat dan saudara-saudari yang diberkati Tuhan, jika demikian, kita adalah orang yang masuk dalam rancangan Allah, yaitu rancangan kebahagiaan dan damai sejahtera. Maka saudara dan saya adalah orang-orang yang mengalami damai sejahtera yang dari Allah. Tetapi seringkali oleh persoalan, seringkali karena keterbatasan dan kelemahan kita, seringkali karena pergumulan-pergumulan kita digoda untuk tidak berbahagia. Kita digoda untuk mengalihkan pusat perhatian kita dari Allah, sehingga orang yang beralih perhatian pikiran hidupnya dari Allah, kebahagiaannya akan diambil dan dicuri oleh si jahat. Sahabat-sahabat, saudara-saudariku yang diberkati Tuhan, pembacaan firman Tuhan kita tadi diawali dengan bahwa betapa berbedanya hikmat Allah dan hikmat manusia. Betapa bedanya cara pandang Allah dengan cara pandang manusia. Allah yang menilai tak terbatas seringkali direspon oleh manusia yang terbatas. Manusia yang terbatas ingin menguasai Allah yang tak terbatas, sehingga ia gagal memahami rancangan dan kehendak Allah. Untuk itu saudara-saudari yang diberkati dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kepada kita diingatkan bahwa kita terbatas, bahwa kita memiliki ketidakmampuan memahami cara kerja Allah. Yesaya 55 ayat 8 sampai ayat 10 menekankan betapa rencana dan rancangan Allah jauh sungguh sangat berbeda dengan rencana dan rancangan manusia. Karena itu, seringkali manusia yang terbatas itu gagal memahami, mengerti apa yang Allah inginkan. Saudara-saudari jemaat yang diberkati Tuhan, keterbatasan umat manusia membuat dia salah di dalam mengukur, menilai, bahkan memutuskan tentang kebenaran, tentang keadilan, dan tentang tujuan kehidupan.
Manusia yang terbatas sering sekali dialihkan perhatiannya dan dipusatkan perhatiannya kepada hal-hal yang menurut ukuran dunia hebat, yang menurut ukuran dunia benar, yang menurut ukuran dunia dia yang baik. Padahal hal tersebut bisa dibalik Allah menjadi yang tidak terbaik. Sahabat-sahabat dan saudara-saudariku yang diberkati Tuhan, oleh karena itu, marilah kita tidak dibatasi dan dipenjara oleh hanya pengetahuan kita, tapi biarlah hikmat Allah menembus keterbatasan kita. Biarlah hikmat Allah menerobos keterbatasan kita dan merajai hikmat kita. Saudara-saudari yang diberkati dikasih Tuhan, kita seringkali merasa meyakini bahwa yang hebat menurut dunia, yang kaya menurut dunia, kebahagiaan menurut dunia, itulah yang harus kita capai. Padahal Allah ingin menunjukkan jalan menuju kebahagiaan, yaitu Yesus Kristus dan kebenarannya. Saudara-saudari yang diberkati dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, betapa banyaknya orang yang kehilangan momen bahagia karena mengejar yang menurutnya adalah penting bagi hidupnya. Betapa banyak orang yang kehilangan momen-momen bahagia dan sukacita karena terlalu sibuk mengejar kebahagiaan berdasarkan ukuran yang ia tetapkan. Betapa banyak orang yang kehilangan pengalaman bahagia dan damai sejahtera karena hanya mengejar kebahagiaan yang diukurkan oleh orang lain kepadanya. Betapa banyak orang yang kehilangan kebahagiaan dan waktu sukacita karena letih mencari, memenuhi tuntutan hikmat orang-orang. Dan banyak orang kehilangan masa bahagia hanya untuk mengejar pujian, kebahagiaan menurut ukuran orang-orang lain. Hidupnya dihabiskan hanya untuk menyenangkan ukuran yang dibuat oleh orang lain. Maka Allah melalui Paulus ingin menyapa kita yang lemah dan yang bodoh menurut ukuran dunia bisa dipakai Allah untuk mempermalukan, untuk menaklukkan hikmat dunia tersebut. Kita telah menyaksikan bahwa ukuran-ukuran kebahagiaan yang dibuat oleh manusia membuat manusia itu sendiri tidak pernah merasakan bahagia. Untuk itu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, marilah kita mengejar hikmat Tuhan agar kita merasakan kebahagiaan. Marilah kita menikmati ukuran Tuhan agar kita terlepas dari ukuran-ukuran yang menindih dari manusia. Marilah kita percaya bahwa Tuhan melakukan melampaui apa yang kita pikirkan. Bahkan Dia mengerjakan, membalikkan ukuran-ukuran manusia, sehingga yang tidak mungkin menurut manusia menjadi mungkin bagi Allah. Untuk itu, saudara-saudari, jika kebahagiaan kita
menjadi hilang hanya karena mengejar kebahagiaan menurut ukuran manusia. Sekarang saatnya kita kembali menikmati hidup kita, menikmati tuntunan Tuhan, menikmati hari-hari dan waktu yang Tuhan percayakan dengan rasa syukur dan rasa berserah dan percaya tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Tidak ada yang tidak bisa diperbaiki Tuhan. Segalanya menjadi indah oleh karena Tuhan. Mari tetap semangat, mari tetap bersyukur, mari tetap menikmati hidup ini karena kita bersama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami mohon, berikanlah kami hikmat sorgawi agar kami tidak mengejar kebahagiaan menurut ukuran dunia, tetapi kami menikmati kehidupan karena Tuhan menuntun, karena Tuhan memberikan kebahagiaan itu kepada kami. Bapa Sorgawi, biarlah kami menikmati kehidupan yang sekarang yang Tuhan berikan. Biarlah kami mensyukuri apa yang sedang kami jalani, apa yang sedang kami miliki, karena kami tahu Tuhan sanggup membuatnya menjadi indah. Berkatilah kami Bapa, berikanlah kesehatan, umur yang panjang dan perlindungan. Karena Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari bahagia, meskipun menurut dunia kita lemah, bahkan mungkin